Dan pemirsa tahu kan sekarang kalau di IG itu ada yang namanya subscribe gitu ya. Jadi dimana kita bisa membayar untuk konten yang lebih gitu ya. Mungkin apakah lebih intim, lebih eksklusif dari orang kita follow atau artis yang kita follow. Salah satunya tadi kita sudah ngobrol ya. Apakah mungkin memberikan private life-nya, mungkin this is my face ketika baru bangun tidur atau gimana. Eksklusif ya Pak ya. Atau mungkin ada panggilan-panggilan sayang, selamat bobo ya sayang. Mungkin bisa jadi kita nggak pernah tahu. Karena jujur saya tidak memberlakukan itu. Jadi saya orangnya murah kok, free aja untuk semua. Tapi ya. memang ada juga beberapa content creator yang memang membuat itu untuk berbagi tips and trick atau mungkin daily life-nya yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang quote-unquote atau followers yang mau effort. Nah seperti apa mungkin pro dan kontranya serta berapakah cuan atau pundi-pundi yang didapatkan dari konten eksklusif tersebut? Ini dia untuk Anda. Here we go. Mendapatkan cuan makin mudah, asalkan terkenal atau bahkan dikenal banyak orang. Para pengguna media sosial zaman sekarang bisa meminta pengikut mereka untuk berlangganan dengan jumlah bayaran tertentu untuk dapat menikmati konten-konten eksklusif mereka. Tak hanya artis terkenal, selebgram pun banyak yang mengaktifkan fitur ini. Murah, bahkan ada yang tak sampai Rp10.000. Siapa sangka pendapatan yang mereka kumpulkan dalam sebulan bisa mencapai 3 digit. Sebut saja Fuji, yang diduga mendapat penghasilan hingga 200 jutaan dalam sebulan lewat konten eksklusif. Nah, kamu ada yang mau kamu tanya nggak sama Fuji? Dapat berapa juta dari eksklusif IG? Pajaknya Gini besar ya? Gini aja. Potongannya besar. Pakai digit aja kali biar aman. 2 digit, 3 digit, 3 digit. Aduh! Instagram. Ini enggak? Kita 2 digit aja. Iya, kita 2 digit aja kalau subscriber. Karena aku lagi sering upload di eksklusif sih. Kalau di eksklusif itu juga mengurangi orang benci kamu juga, haters. Iya, kalau misalnya haters masuk ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya lo bayar. Tarif yang dipatok Fuji pada konten eksklusifnya adalah Rp7.500 per bulan. Murah meriah. Tapi jika dikalikan dengan jumlah pelanggan konten eksklusif Fuji yang mencapai 33.700 pengikut, maka angka yang didapat Fuji dalam sebulan sebesar Rp252 juta. Fantastis banget kan pemirsa Insert? Lalu apa sih sebenarnya yang diunggah dalam kolom eksklusif ini? Untuk bisa melihat konten mereka tentu harus bayar dulu. Tapi tak sedikit netizen yang sering meng-capture atau merekam konten eksklusif artis, lalu disebarluaskan di akun gosip. Kayak punya Arya Saloka nih pemirsa Insert. Dalam konten eksklusifnya, Arya tampak mengunggah foto sedang jalan-jalan sambil memberi kode, seolah akan mengajak Amanda Manopo. Foto asal jalan Al-Ula, next asal jalan ajak si... Entah siapa yang dimaksud, tapi berdasarkan 6 titik-titik yang dibubuhkan Arya Saloka, diduga nama yang dimaksud aktor sinetron itu adalah Amanda. Lantas benarkah desas-desus hubungan antara Arya Saloka dan Amanda? Hal-hal seperti inilah yang nantinya hanya akan diungkap dalam konten eksklusif para selebritis. Tak sedikit yang menggunakan fitur konten eksklusif di Instagram ini sebagai ladang cuan. Tinggal posting, pengikut berlangganan, dan hasil yang didapat per bulan pun fantastis. Dilan Janiar misalnya, lewat kasus perceraiannya dengan Safno, uang yang berhasil ia kumpulkan dari konten eksklusif mencapai Rp768 juta. Dan itu semua diperoleh Dilan hanya dalam waktu 1 bulan. Seorang Safnoviar nggak terima aku ngonten eksklusif tentang dia. Dia bilang katanya aku cari uang dari situ, dari kejadian ini segala macam. Kamu sendiri kerja sama aku. Kamu itu aku yang kasih makan. Kamu tahu sebelum kejadian pereksklusifan ini, kamu tahu kan penghasilan aku berapa? Dan aku bisa cari duit tanpa adanya kejadian ini. Ada atau tidak ada kejadian ini, aku tetap bisa cari duit dan menghasilkan dalam jumlah yang besar. Dan kamu tahu karena kamu karyawan aku. Karena kamu persenan sama aku. Kamu kok gaji 20% dari total kekayaanku, pendapatan bulan itu. Dan kamu sendiri udah merasakan mandi duit selama ini. Jika Fuji mematok harga Rp7.500 untuk yang ingin berlangganan per bulannya, maka Prilly justru menaruh harga lebih untuk mereka yang ingin lebih dekat mengenalnya. Rp38.000 per bulan adalah angka yang dipatok Prilly Latukonsina.
masih terjangkau, tapi jika dibandingkan dengan artis lain, angka Prilly terbilang fantastis. Lantas, pentingkah sebuah konten eksklusif hingga para penggemar harus membayar untuk bisa menikmatinya? Ya, itu balik lagi sama pemikiran masing-masing artisnya. Mungkin dia tahu value dia di mana ya. Kalau sampai berbayar apa segala macam. Mungkin ya tergantung dari pengikutnya, apakah memang mereka masih mau membayar atau jadi kan mereka juga bisa lihat sejauh mana sih si followers itu mendambakan seorang artis ini, apakah memang mau mereka bayar untuk mengetahui apa semuanya yang terjadi sama artis ini gitu. Kalau menurut aku sih ya enggak, kalau aku sih enggak, karena kita besar dari mereka ya, dan apa yang kita punya, value yang kita punya kan pasti kan yang bermanfaat untuk mereka. Ngapain mesti, kecuali kalau emang ada unsur komersil. Kalau yang bagi yang punya duit ya nggak masalah gitu. Justru yang menjadi masalah itu adalah saat masyarakat yang nggak punya uang atau nggak punya duit nih memaksakan untuk membeli video eksklusif hanya untuk mendapatkan berita terbaru. Itu kan nantinya akan mempengaruhi urusan finansial, urusan dapurnya lah kayak gitu. Bagi saya sih sah-sah saja atau wajar-wajar aja, karena dimana dia bisa mendapatkan suatu keviralan itu atau lebih banyak dikenal orang itu kan sangat menguntungkan bagi mereka gitu loh. Di saat banyak artis yang seolah berlomba-lomba bikin konten eksklusif sembari menghasilkan uang dari sana, Ariel Tatum justru berpendapat berbeda. Alih-alih menggunakan media sosial untuk menghasilkan uang dari para penggemar, ia lebih memilih tak mengaktifkan fitur tersebut. Kakak ini nggak bikin eksklusif nggak? Eksklusif di Instagram. Eksklusif. Oh, yang konten berbayar itu ya? Iya. 9.000. Menurut aku nggak tahu ya, aku belum tahu sekarang. Cuma kemarin itu pertimbangan aku lebih ke kayaknya mendingan mereka pakai uangnya buat hal lain yang lebih bermanfaat, karena aku juga jarang posting gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Kayak aku jadi sebuah pressure, orang udah bayar terus aku nggak tahu mau posting apa, kan kasihan. Jadi aku kayak nggak usah ya. Gila ya, hidupnya banyak pertimbangan banget ya. Justru kayak menurut aku kita sebagai public figure terutama ya, apapun itu kerjaan kita, kalau misalnya kita udah karir kita ada di ruang publik, itu menurut aku tanggung jawabnya semakin besar sih. Gitu loh, kayak apa langkah yang kita buat bukan berarti kita membuat sebuah pencitraan biar kita terlihat selalu baik ya. Cuma ketika kita tahu bahwa langkah kita dilihatin sama banyak orang dan kita keputusan kita mungkin bisa dicontoh sama orang lain, itu menjadi tanggung jawab yang besar sih buat aku dan menakutkan gitu ya. Jadi setiap kali aku mau melangkah pasti aku banyak sekali pertimbangannya, karena ya aku nggak mau lah merugikan orang atau orang jadi ngikutin aku tapi ternyata nggak tepat perlakuan aku gitu, ngerti nggak sih? Kisah sosial media dengan beragam jenis konten creator atau bintang-bintang kesayangan Anda. Benar. Jadi Anda tinggal pilih ya, termasuk tim yang pengen bayar untuk melihat konten eksklusif, atau mungkin tim yang ya udah deh melihat dari postingan biasanya aja udah cukup dan menyaksikan informasi lainnya dari Insert. Oh pastinya dong ya, karena mungkin kalau di usia-usia sudah 30 atau 40-an kayaknya kalau ada uang tuh ya mending buat hire orang buat terapis, mijit atau koyo gitu ya.